Jadi terhadap sidang lanjutannya nanti tanggal 11 Juni 2025 itu sama halnya ya dengan peristiwa sidang perdana kemarin pada tanggal 28 Mei 2025 ya. Jadi kami akan pasti hadir ya dari kuasa hukum Dr. Reza Gladys dan Dr. Autabah Mufid sebagai tergugat 1 dan tergugat 2. Kami pastikan itu kami akan hadir. Dalam hukum acara perdata, kehadiran pribadi tergugat di sidang awal tidak mutlak wajib atau cukup tergugat dapat diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun dalam kasus-kasus tertentu seperti gugatan sederhana atau aturan yang mengharuskan tergugat untuk hadir langsung. Jadi di sini kehadiran pribadi tergugat di awal sidang tidak wajib dalam hukum acara perdata. Namun terdapat pengecualian seperti dalam gugatan sederhana, di mana dalam gugatan sederhana diwajibkan hadir. Gitu. Datang nggak 11 Juni nanti? Persiapannya nggak ada persiapan apa-apa sih. Terus untuk kemarin tuh kenapa sih nggak datang dok? Apakah ada kesibukan atau seperti apa dok? Enggak, kemarin itu bukannya nggak datang, dari pihak kita itu datang, tapi kan kalau misalkan sidang apa itu tuh sidangnya sidang perdata. Nah, untuk sidang perdata itu bisa diwakilkan oleh pengacara dan kita udah menunjuk pengacara gitu, dan itu secara resmi. Tapi besok bakalan datang nggak tanggal 11 kak? Ya, dilihat nanti jadwalnya ya. Sebenarnya kalau datang nggak datang, yang penting Sama kita aja. udah dikuasakan kan ke lawyer kita, jadi sebenarnya udah sah gitu, nggak perlu kita hadir pun, nggak ada masalah. Secara umum, publik memang boleh menilai ketidakhadiran tergugat sebagai bentuk penghindar atau tidak kooperatif, meskipun secara hukum sah untuk diwakilkan. Namun penilaian ini bersifat subjektif dan tidak mengikat secara hukum. Itu. Nah, jadi meskipun ketidakhadiran tergugat bisa memberikan kesan negatif di mata publik, penilaian tersebut tetap bersifat subjektif. Penilaian yang tepat harus dilihat dari sudut pandang hukum dan mempertimbangkan alasan-alasan di balik ketidakhadiran tersebut. Insya Allah RI1 insya Allah datang di tanggal 19. Yang baca doa Pak Menteri, ya kan. Saya juga nggak tahu yang jadi saksi kalau misalnya RI1 berhalangan. Pokoknya yang menjadi saksi adalah seseorang yang sangat kontroversial. Yang penting doanya aja. Persiapan sudah tinggal 80% 90%. Nggak sabar aja sih, maksudnya itu hari yang aku tunggu-tunggu. Dan paling nervous di job kabul kan, itu kan bagian sakral ya. Alhamdulillah hafal lah. Kata Pak Ade mau ada ini pernikahan akbar. Pernikahan Al bukan Al Akbar. Maksudnya pernikahannya Iya. gitu. Ya mungkin ya karena anak pertamanya ayah juga, anak pertamanya bunda juga. Jadi kita lihat nanti aja lah kayaknya acaranya. Aku sih jujur nggak terlalu ikut ngurusin acaranya ya. Aku cuman datang paling fitting, datang untuk untuk fitting aja. Jadi sisanya tinggal ikut aja Al gimana. Stop sampai di sini. Maunya apa? Pak Ridwan Kamil tuh bijak, orang dia pemimpin, udah teruji. Dan manusianya tepat salah dan dosa. Istrinya aja mau kok maafkan. Masa kita terus-terusan menghujat? Kan rumah tangga Pak RK ini kan udah puluhan tahun. Anak yang meninggal aja usianya berapa? Jadi kita yang melihat beliau itu alhamdulillah tetap harmonis. Ya walaupun kita kan nggak boleh kepoin di dalam rumah gimana apa bertengkar. Ya bertengkar pastilah. Pasti kan itu kan nggak bertengkar justru aneh. Justru pertengkaran itu kan karena cinta yang begitu besar ya pastilah. Sebenarnya nggak ada kewajiban juga buat Alia ketemu ya. Jadi ngapain orang yang udah bikin kisah rumah tangga harus ditemuin. Tapi kalau mau temuin takutnya kan kita ini kadang-kadang
menyingkir ini bukan kita takut, kita nggak mau berantem, nggak mau dengan konflik, nggak mau berkonflik. Jadi kadang-kadang nggak mau ketemu ini satu bentuk kematangan juga dari jadi istrinya Pak RK. Lagian kok ini orang dablek ya, udah salah. Kalau kan kembali lagi niatnya apa? Ketemu, minta maaf, sungkem, belum tentu juga dimaafin. Iya, tapi kan kita kan bukan nabi, semudah itu memaafkan. Makanya kalau nggak mau ketemu pun, ya memang nggak ada kewajiban. Ketemu pun jauh lebih indah, jauh lebih bagus. Kalau nggak gotok-gotokan, nggak jambak-jambakan. Jika ada kesempatan itu heart to heart, woman to woman, ya kalau bisa tertutup, gak usah ada media gitu. Jika Bu Cinta berkenan, Apa sih yang ingin kamu obrolin? ya aku nggak bisa buka di sini karena kan itu balik lagi aku bilang tertutup, heart to heart, woman to woman. Jangan terlalu licik lah, sudahlah jangan terlalu keras lah, gitu loh. Apalagi sih gitu. Coba ditanya deh polling Bapak sebelah sana bagaimana di Jawa Barat ini gitu loh. Ya. Semua polling. Mungkin dia bisa bohong tapi Tuhan tidak bisa bohong. Sampai saat ini mereka baik-baik saja, nggak ada masalah. Menjalani rumah tangga seperti biasa. Pak Ibu menyampaikan bahwa menjalani persidangan ini dengan baik, jalanin aja. Ibu menghormati proses